tahap menghitung BACC yang pertama menginventarisir atau mengidentifikasi struktur modal. Berarti ngitung apa? Hutang jangka panjang. Rekan-rekan paham ya, hutang jangka panjang itu beberapa macam, hanya satu macam. Kalau di soal kan hanya diketahui satu, sebenarnya realnya beberapa macam. Hutang jangka panjang, kemudian bobot saham preference, dan bobot saham biasa. Setelah kita tulis hutang jangka panjang, saham preference, saham biasa, kemudian kita jumlahnya itu mesti harus 100%. Berarti nanti dari 100% itu kita hitung bobotnya. Oh, hutang jangka panjangnya 50 dari 100, berarti 50%. Saham preferennya 10 dari 100, berarti 10%. Misalnya begitu. Saham biasanya 40 dari 100%, berarti bobotnya adalah debt 40, P 10, common stock 40. Itu ya. Yang pertama saya ulangi, menginventarisir ataupun mengidentifikasi struktur modal. Yang kedua, menghitung COC. Nah, pertama, inventarisir struktur modal, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Tahap yang kedua, menghitung COC. COC utang yang pertama, COC utang nih, komponen yang pertama adalah ngitung biaya utang. Biaya utang itu begini ngitungnya. Soalnya akan ditanyakan before tax atau after tax. Misalnya ini ya, diketahui bahwa before tax biaya utang itu 10%. Angka 10% dari mana Bu Fitri? Angka 10% itu dihitung dari kupon rate atau kontrak utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek beda dengan utang jangka panjang itu, utang jangka panjang ada tingkat bunganya. Kalau utang jangka pendek, utang dagang, utang gaji, utang pajak, itu nggak pakai rate bunga. Sehingga 10% itu dilihat dari kontraknya yang ada di efek. Kalau obligasi berarti ya kupon rate-nya. Kalau hutang jangka panjang dari bank berarti ya rate bunganya berapa. Itu ya. Ini before tax. Karena kita akan menghitung COC utang, maka biaya utang jangka panjang atau utang adalah suku RD before tax dikalikan 1 min tarif pajak. Itu. Misalnya diketahui tax rate-nya 40%, maka COC utang adalah 10% dikalikan 1 min 0,4. Berarti biaya utang, COC utang after tax itu 6%. Nah, nanti kalau ada soal checkpoint, multiple choice, ini ada pilihan 10% dan ada pilihan 6%. Yang Anda pilih jangan yang 10, meskipun dikatakan kupon rate, tingkat bunga hutang jangka panjang 10%. Kenapa? Hutang jangka panjang bisa mengurangi pajak. Maka rumusnya COC utang adalah suku bunga nominal kupon rate dikalikan 1 min tax. Ketemunya 6%. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi selesai, menghitung COC utang adalah suku bunga nominal dikalikan 1 min tax rate. Maka semakin banyak utang, penghematan pajaknya semakin besar, sebesar 1 min tarif tax. COC yang pertama utang, ada pertanyaan? COC utang adalah kupon rate atau kontrak bunga utang jangka panjang dikalikan 1 min tax rate. Oke. Jadi gunakan nominal rate ini ya, nominal rate itu yang ini. Itu ada di kupon. Kemarin obligasi adalah agreement, kesepakatan antara issuer dan kreditur dan debitur untuk membayar sejumlah bunga tertentu pada jangka waktu tertentu dan akhir periode mengembalikan pokok pinjaman.
Nah, itu namanya nominal rate. Atau suku bunga yang ada di kontrak utang. Biasanya biaya utang itu floating cost-nya sangat kecil sehingga diabaikan. Biasanya kan hanya bahkan beberapa bank itu membebaskan biaya utang, provisi, matre kayak gitu ya. Sehingga pada saat ngitung COC utang yang digunakan adalah yang atas ini. 10% nominal rate dikalikan 1 main tax rate. Mengabaikan biaya utang yang berasal dari biaya administrasi begitu. Biasanya kecil. Apa itu? Ada biaya matre, ada biaya provisi, ada asuransi gitu ya. Di hitungan ini diabaikan karena kecil. Sampai di sini komponen yang pertama dari COC adalah cost of debt, biaya utang. Ada pertanyaan? RD kali 1 min tax. Belum, Ibu. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kita lihat di sini berarti BACC dari utang adalah ini utang adalah bobot utang. Tadi langkah pertama kan ngitung bobotnya. Utangnya misalnya jumlahnya 100 miliar. 70%-nya 70-nya utang, 10-nya saham preference, 20%-nya saham biasa. Berarti WD-nya 70 dikalikan 6% tadi. Itu ya. Sumber yang kedua itu adalah saham preference. Saham preference adalah, COC saham preference adalah biaya yang ditanggung secara real jika perusahaan menggunakan sumber dana dari saham preference. Kalau kita hitung, kalau saya menggunakan saham preference, cost yang ditanggung apa? Kalau saya menggunakan sumber dana modal asing, maka cost yang saya tanggung adalah biaya bunga atau kupon. Tetapi saya bayar kupon, tetapi saya ada penghematan bunga. Dari mana? Dari pajak. Maka tadi biaya KD atau RD adalah biaya utang, kupon, atau suku bunga kontrak nominal dikalikan 1 min. Sekarang yang kedua, sumber dana yang kedua dari utang jangka panjang adalah preferred stock, saham preference. Kemarin saham preference adalah saham yang memberikan dividen tetap. Dividen tetapnya dua macam. Bisa prosentase tertentu terhadap nominal dan bisa tetapnya adalah prosentase tertentu terhadap laba. Kalau perusahaan nggak laba, maka mengakumulasi. Maka kalau saya menggunakan saham preference, berarti COC adalah biaya yang secara real ditanggung adalah sebesar RP itu biaya saham preferred atau KP kalau di buku bahasa rekan-rekan menggunakan manajemen keuangan bahasa Indonesia. KP atau RP adalah dividen saham preferred dibagi dengan harga saham preferred. Saya ulang ya. Tadi kan COC adalah biaya yang secara real. Uang yang masuk. Uang yang masuk berarti bisa at premium, bisa at diskon, bisa at par. Maka biaya dana dari saham preference adalah dividen saham preference tetap ini tadi dibagi uang yang masuk, berarti harga jual saham preference. Bisa at par, berarti sama dengan nominal. Bisa at premium, berarti lebih besar dari harga pasar, harga pasar lebih besar dari harga nominal, dan at diskon, harga pasar lebih rendah dari nominal. Misalnya, dividen saham preference-nya $10. Harga pasarnya at premium 111. Ya. Maka COC
Saham preferen adalah dividen dibagi harga pasar. Sama dengan 9%. Mahasiswa kadang-kadang terkecoh dengan dividen saham preferen 11% gitu. Jangan dipilih 11. Kalau nanti soalnya multiple choice, ada tulisan 11% dan ada 9%. Pilihlah yang 9%. Kenapa? Karena COC adalah biaya yang secara real ditanggung oleh setiap sumber dana. Berarti apa? Ditanggung dari uang yang masuk dari saham preferen. Itu ya, ketemunya 9%. RP, cost of capital preferred stock, itu adalah dividen saham preferen dibagi harga pasar. COC yang kedua, sumber dana jangka panjang yang kedua saham preferen, ada pertanyaan. Ingat ya, jangan dividen saham preferen, tapi adalah dividen saham preferen dibagi harga pasar. Saham preferen, saham biasa melalui dua cara. Laba ditahan dan mengeluarkan saham baru. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Oh, terima kasih. Oke. Saham preferen kemarin pada saat kita membahas saham preferen adalah saham yang biasanya, ini sama dengan pemilik terdua. Bisa dilakukan dengan membeli saham preferen, bisa juga dengan saham biasa. Mana yang lebih berisiko? Maka sebenarnya risiko dari segi emiten, saham preferen itu lebih berisiko dibandingkan saham biasa. Kenapa? Yang pertama, saham preferen itu mewajibkan perusahaan membayarkan dividen tetap. Berarti kan seperti obligasi. Itu dari segi emiten. Sementara dari segi investor, orang yang beli saham preferen, saham preferen juga lebih berisiko, more risky dibandingkan saham biasa. Kenapa? Membeli saham esensinya adalah membeli pertumbuhan perusahaan, growth yang dibeli. Pertumbuhan permintaan, pertumbuhan pasar, pertumbuhan demand, berarti growth. Nggak boleh beli saham kok perusahaan sudah mature, berarti kan nggak tumbuh lagi. Kalau membeli pertumbuhan, harusnya perusahaan itu growth. Tetapi begitu rekan-rekan beli saham preferen, pendapatannya given, konstan, yaitu sebesar persentase tertentu terhadap nominal atau persentase tertentu terhadap laba. Berarti kan risikonya lebih tinggi. Gitu. Kenapa? Harusnya itu float, naik, tapi dia dapat tetap. Jadi, saham preferen di kacamata investor maupun kacamata emiten, perusahaan yang menerbitkan itu risikonya lebih tinggi. Jangan diartikan saham menggunakan bahasa awam, saham preferen atau saham istimewa adalah saham yang memiliki keistimewaan di atas saham biasa. Sesungguhnya itu menjebak. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi saham preferen itu sudah nggak menghemat pajak karena besar kecilnya dividen saham preferen itu setelah pajak. Sehingga kalau proporsinya besar nggak menghemat pajak. Sementara kalau preferen itu ada kewajiban tetap, kayak utang lah kayak. Maka disebut ini hybrid, pemilik tapi pengen dapat pendapatan seperti obligasi. Dia punya dua kelamin, saham dan pemilik dan kreditur. Gitu ya. Ini. Kalau perusahaan itu mengeluarkan saham biasa, dia kan bayar dividen saham preferen itu hanya kalau perusahaan dapat laba.
Tapi kalau saham preferen tidak. Nah, ini. No. Kemudian akan lebih sulit meningkatkan saham sumber dana dari saham preferen. Sementara saham preferen itu proporsinya kecil, tetapi dia punya suara. Apalagi sekarang menggunakan media sosial ya, maka suara yang kecil itu saham preferen itu kayak duri dalam daging. Share-nya kecil, tetapi dia punya hak suara. Sehingga sebenarnya akan sulit, akan berpengaruh pada kendali perusahaan, kontrol perusahaan. Jadi kenapa saham preferen itu more risky? Tadi sudah saya jelaskan ya, ada beban tetap, membayar dividen, baik prosentase tertentu terhadap nominal saham preferen maupun prosentase tertentu terhadap laba. Dan kalau perusahaan nggak dapat laba, maka terutang, terakumulasi. Sumber COC yang kedua saham preferen, ada pertanyaan, rumusnya adalah dividen saham preferen dibagi harga pasar saham preferen. Ada pertanyaan? Besok minggu depan kita akan lihat di sana saham preferen itu proporsinya tergantung kebijakan perusahaan ya, Tapi saham preferen itu akan mempengaruhi beban perusahaan sebagai beban tetap, yaitu bayar dividen. Kalau saya punya utang modal asing, maka ada beban tetap. Beban tetapnya adalah bunga. Tapi dengan saya membayar bunga, maka perusahaan akan menghemat pajak. Gitu. Maka tadi ini kan mengatakan begini. Kalau saya menggunakan modal asing, maka cost of capital-nya itu akan lebih kecil dibandingkan nominal. Mesti lebih kecil dibandingkan nominalnya. COC modal asing itu mesti lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga nominal. Baik bunga kontrak maupun kupon rate kalau obligasi. Kenapa? Karena bunga yang dibayarkan akan mengurangi pajak. Jadi perusahaan akan dapat penghematan pembayaran pajak. Nah, kalau nolnya 12 triliun atau miliar itu kan signifikan sekali. Sementara kalau saham preferen, ini dibuatkan note sebentar ya. Ceteris paribus, saham preferen risikonya lebih tinggi dibandingkan modal asing. Karena saham preferen risikonya lebih tinggi dibandingkan modal asing, maka COC saham preferen lebih tinggi dibandingkan modal asing. Bisa dipahami ya? Kenapa COC saham preferen lebih tinggi dari modal asing, COC modal asing? Karena saham preferen risikonya lebih tinggi dibandingkan modal asing. Ceteris paribus. Kalau ratingnya sama, suku bunga inflasinya sama, maka COC saham preferen harus lebih tinggi dibandingkan COC utang. Kenapa? Ya karena risiko saham preferen lebih tinggi dari COC utang. Sehingga ceteris paribus yang logis, yang rasional, biaya dana dari saham preferen COC-nya lebih tinggi dari modal asing. Itu ya. Maka ini konsekuensinya risiko saham preferen lebih tinggi daripada debt. Slide ini bisa dipahami? Ya, Bu. Kenapa kok saham preferen COC-nya lebih tinggi dari saham modal asing? Satu, risiko saham preferen lebih tinggi dari modal asing. Yang kedua, kalau menggunakan modal asing, perusahaan mendapat penghematan pajak. Sehingga COC saham modal asing itu biasanya lebih rendah.
dibandingkan bunga atau kontrak atau kupon rate atau suku bunga kontrak. Bisa dipahami slide ke-13? Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Jadi tadi kita sudah masuk ke COC yang kedua, saham preferen tadi. COC yang pertama kan utang asing, modal asing tadi. RD kali 1 mintek. RP tadi apa? Dividen dibagi saham preferen. Harga jual saham preferen ya. Kita akan masuk yang ketiga, yaitu saham biasa. Ini. RS. Tadi ini sudah. Ini debt. Kupon dikalikan 1 mintek. Preferen. Dividen dibagi harga pasar saham preferen. Sekarang kita masuk yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Komponen yang ketiga atau source yang ketiga dari BACC adalah common stock. Jadi common stock itu bisa kita hitung dari 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan return earning, laba ditahan. Atau yang kedua bisa menggunakan common equity using new equity, mengeluarkan saham baru. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Komponen yang ketiga dari cost of equity, COC modal saham, common stock, itu bisa dihitung dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah laba ditahan. Yang kedua dengan mengeluarkan saham baru, emisi saham baru. Dua-duanya menciptakan marginal cost. Ada biaya tambahan. Kenapa ada biaya tambahan? Yang pertama, sebelum kita masuk rumusnya ya, kita logikanya dulu. Kenapa ada marginal cost? Yang pertama, laba ditahan adalah laba yang menjadi hak pemilik yang tidak dibayarkan sebagai dividen, tetapi dipinjam perusahaan untuk ekspansi. Jadi kalau misalnya saya earning per share-nya itu 100, maka kalau sehari ini ada pengumuman pembayaran dividen, maka sebenarnya saya punya 100. Harusnya 100 itu masuk ke rekening saya. Tetapi kalau RUPS itu mengatakan yang 60 dari 100 itu dipinjam perusahaan sebagai laba ditahan, 60%-nya laba ditahan, 4% dividen, berarti uang yang harus masuknya ke rekening Sufitri 100 itu hari ini hanya masuk sebagai dividen 40. Yang 60 dipinjam oleh perusahaan. Ya masih uang saya, tapi tidak masuk ke rekening saya, tetapi dipinjam oleh perusahaan. Logikanya, sudah bagiannya paling akhir, tadi after tax, sudah dikurangi macam-macam, earning after tax baru untuk saham preferen, baru saham biasa, sudah paling akhir, maunya dapat uang dipinjam lagi. Berarti kan belum masuk ke rekening saya. Nggak bisa saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya. Maka akan ada tambahan cost. Tambahannya apa? Nah, maka tambahannya adalah boleh rekan-rekan pinjam uang saya 60 dari 100 tadi dengan catatan yang 60 tadi ada tambahan biaya marginal cost, yaitu tumbuh sekian. Harus tumbuh sekian. Tumbuhnya mesti ya di atas COC hutang, mesti di atas KS. Kenapa? Masih nunggu lagi. Ya siapa tahu nanti benar dapat growth. Lah kalau enggak, kan uangnya nyusut. Maka laba ditahan itu sebenarnya COC-nya mahal. Kenapa? Laba ditahan itu akan diputuskan dalam RUPS.
Yang memutuskan banyak orang begitu. Banyak orangnya siapa? Sebesar proporsi modal asing. Bisa Anda catat ini, nanti ada pilihan. Laba ditahan itu sumber dana jangka panjang atau jangka pendek? Itu. Jawabannya jangka panjang. Tetapi nanti kalau ada pilihan jangka panjang yang proses pengambilan pucanya jangka pendek, maka itulah yang dipilih. Kenapa? Setiap tahun itu bisa berubah. Kapan itu? Saat RUPS. Jadi penjelasan saya yang terakhir ini, kalau masih bingung nggak apa-apa. Jadi nanti ada soal begini. Laba ditahan itu jangka panjang atau jangka pendek? Maka lihat pilihannya. Kalau pilihannya jangka panjang, tidak ada jangka pendek, maka pilih jangka panjang. Tapi kalau ada jangka panjang dan jangka pendek, dalam hal ini melalui RPS, maka laba ditahan itu menjadi sumber dana jangka pendek. Kenapa? Karena setiap tahun berbeda. Berbedanya apa? Tergantung RUPS. Lah, RUPS itu setiap tahun ganti-ganti. Tergantung maunya owner. Ya. Ini yang kadang-kadang mahasiswa terjebak di situ. Katanya Bu Fitri, COC itu jangka panjang. Lah kok laba ditahan jangka pendek? Ya. Laba ditahan itu jangka panjang yang jangka pendek. Kenapa? Karena keputusannya setiap tahun bisa berubah melalui RUPS. Bisa dipahami? Itu. Begitu manajemen itu kurang trust, maka si RUPS akan menentukan growth yang tinggi. Itu. Maka dikatakan jangka pendek. Yang kedua, ini laba ditahan ya. Jadi laba ditahan itu kosnya paling besar. Kenapa? Ketidakpastiannya tinggi. Tahun ini pemilik masih percaya pada saya sebagai manajer, tahun depan bisa tidak. Gitu. Maka jangka pendek. Yang kedua, Bisa tutup. RS ini, COC stock, common stock, itu bisa dilihat dari emisi saham baru. Kalau laba ditahan tadi G-nya tinggi karena nggak pasti, setiap tahun bisa berubah-ubah, maka untuk menghitung emisi saham baru itu ada tambahan biaya namanya floating cost, biaya emisi. Kalau di bursa efek, biaya emisi itu berkisar maksimum 0,1%, 0,35 sampai 0,45, tapi maksimum 1%. Artinya, kalau saya jual saham, maka 1% dari itu adalah floating cost, biaya emisi. Biaya untuk go public, biaya bayar konsultan, biaya untuk berbagai macam biaya sampai keluar saham baru. Sehingga emisi saham baru itu ada pengurangan uang yang masuk. Tadi kan dividen saham preferred adalah D dibagi harga pasar. Nah, harga pasar itu masih dikurangi dengan floating cost. Sehingga rumusnya begini. Nih, sorry. Rumusnya begini. Sebentar. Anak tadi. Oke, rumusnya RS, Anda tuliskan. COC stock adalah dividen dibagi harga pasar plus growth. Gimana, Bu? Plus growth. Nah, itu dulu ya, nanti sambil diskusi. Oke. Saya ulang sekali lagi. Komponen yang ketiga dari COC adalah, tadi yang pertama debt, rumusnya suku bunga nominal atau kupon dikalikan 1 min T.
Yang kedua, saham prevalent. Rumusnya dividen dibagi harga pasar. Kenapa dividen, Bu Fitri? Karena COC adalah biaya yang secara real. Realnya apa, Mbak? Dividen tetap. Dan uang yang masuk itu bisa tidak sebesar nominal, maka harga pasar. Sehingga COC saham preferred adalah dividen dibagi harga pasar. Sumber dana yang ketiga itu adalah saham biasa. Saham biasa itu medianya, caranya ada dua. Melalui laba ditahan dan melalui emisi saham baru. Baik laba ditahan ataupun emisi saham baru, uang yang masuk itu enggak penuh. Kalau emisi saham baru, maka uang yang masuk berarti D dibagi harga pasar saham biasa. Harga pasar saham biasa dikurangi floating cost. Kalau laba ditahan, berarti ditambah brut, gitu ya. D dibagi harga pasar plus good. Tuh. Kenapa? Tadi sudah saya terangkan. Oke. Banyak berapa? Growth-nya. Nah, growth-nya, pemilik itu akan besar kecilnya akan tergantung berapa dividen yang diinvestasi. Berapa dividen payout ratio, yaitu berapa dana yang di reinvest, berarti laba ditahan, dan berapa persen yang dibayarkan sebagai dividen. Semakin besar dividen payout ratio, maka laba ditahannya semakin kecil. Kalau saya punya uang 100 tadi, earning pasar 100, maka kalau earning pasar 100 tadi berarti terhadap laba tahun ini saya dapat 100 rupiah. Tetapi dividen payout ratio-nya 60%. Itu bacanya 60% sebagai dividen, 40%-nya laba ditahan. Berarti kan uang saya nggak jadi 100 yang masuk ke rekening saya. Kalau masuk ke rekening saya bisa untuk beli saham, saya bisa untuk deposito, giro. Kan harusnya menghasilkan return. Maka si pemilik saham biasa mengizinkan laba ditahan manakala bisa memberikan keuntungan di atas efek yang diberikan. Harus misalnya berapa Bu Fitri? Minimum sebesar country risk, premium risk kemarin, suku bunga acuan, ditambah inflasi sektoral. Jadi uang 40 tadi pilihannya saya gunakan di deposito saya dapat 3%. Mbak, tolong Mbak. Kalau saya pinjamkan ke perusahaan sebagai laba ditahan, maka mesti si pemilik dana kan bilang, oke, boleh dipinjam sebagai laba ditahan, tentu Anda minta upahnya di atas 3% kan? Karena ada tambahan risiko. Jangan-jangan tahun depan labanya nggak tumbuh. Sehingga uang saya 40 nggak tumbuh. Maka dia akan mengatakan begini, oke, saya pinjam 40 sebagai laba ditahan, tapi keuntungannya adalah 3 plus berapa gitu. Sebesar apa? Seefek yang lain yang bisa saya beli. Seandainya uang 40 rupiah tadi tidak ditanamkan sebagai laba ditahan. Sebesar apa? Kalau ditambahkan, earningnya ada sebagai opportunity cost. Jika uang saya tadi saya investkan di tempat yang lain, yang nggak dipinjam perusahaan, kurang begitu. Gitu. Maka laba ditahan itu mahal. Jangan berpikir laba ditahan murah. Kenapa? Kan pinjam sama orang tua, pinjam sama mertua. Kemarin kan saya pernah kalau mau pinjam uang, jangan ke orang tua atau mertua. Ini kosnya.
dia akan minta upah yang tinggi. Kenapa? Dia menanggung tambahan risiko. Bisa dipahami? Slide ke-15. Karena pilihannya uang 100 itu semuanya saya masuk ke rekening saya, kemudian saya investasikan ke alternatif lain, atau pilihan yang pertama, saya hanya terima 60, yang 40 di punya perusahaan. Maka 40 itu loganya harus menghasilkan return di atas efek di luar. Kenapa? Ada tambahan risiko manakala perusahaan nggak menghasilkan return. Minimal sama dengan itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah RS itu berapa tingginya harusnya, Bu Fitri? Gitu. Kan tadi growth atau sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan. RS itu minimum besarnya sebesar ini. Bisa menggunakan teori CAPM, Capital Asset Pricing Model. Ini COC stock, gitu ya. Ada 3 cara menghitung COC stock. Tadi yang pertama apa? Modal asing adalah kupon dikalikan 1 min tarif pajak. Saham preferen apa? Dividen dibagi harga pasar saham preferen. Saham biasa boleh salah satu dari ini. Kalau pakai CAPM, itu rumusnya adalah KS, S itu stok ya, common stock. Kalau buku bahasa Indonesia K, kalau buku ini R, sama dengan RF, risk free, ini suku bunga acuan, ditambah RM min RF kalikan B. B itu unique risk, specific risk, risiko perusahaan beta. Ini beta. Nih, saya ulang ya. Biaya dana dari saham biasa bisa menggunakan CAPM. Ini bisa untuk tugas akhir Anda nanti pakai ini. Lihat, ini suku bunga acuan country risk inflasi negara, ditambah RM, masih ingat RM itu pakai IHSG, Islamic Index, indeks sektoral. RF, suku bunga acuan, dikalikan B, beta itu, ini datanya semuanya ada. Datanya semua ada. Data sekunder semuanya ini. Maaf. Oke ya. Yang kedua pakai discounted cash flow. Ini metode yang paling valid, tapi paling sulit. COC, ini kan kalau ini data sekunder ya, sangat makro. Sementara kalau saya menggunakan beli sahamnya Indofood kan nggak sama dengan sahamnya PNG, nggak sama dengan Wings Group. Tapi RF-nya sama di sini. RM-nya sama. Yang beda kan hanya beta. Sehingga ada bias sedikit begitu. Tapi ini data sekedar bisa dicari. Datanya ada semuanya ini, paling gampang. Yang kedua, discounted cash flow. COC saham biasa adalah dividen dibagi harga saham. Penal itu harga pasar ya. Ditambah growth. Growth-nya itu sebesar rate of return on requirement pada saat RUPS. Bu Fitri boleh pinjam uang saya yang Rp40 per lembar jika menghasilkan growth 2 kali SBI misalnya. Berarti berapa? 2 kali 5,75. Kita bulatkan 6, berarti 12%. Kan mahal itu. Nih. Masalah sering mengatakan, Bu Fitri kok di buku itu COC saham itu kok macam-macam ya, yang yang mana? Semuanya benar, Anda pakai yang mana? Kalau pakai CAPM ya ini. Kalau pakai discounted cash flow ya ini. G-nya kadang diketahui, kadang dicari. Nah, di belakang ada nanti ya. Kemudian yang ketiga, jika kita mengacu ke misalnya perusahaan itu sebagian besar utang, maka kita menggunakan RS-nya adalah COC utang. COC utang. Tadi rumusnya apa? Kupon dikalikan 1 min T plus risk premium. Risk premium ada 2 ya.
country risk, dan sectoral risk. Jadi RS itu posnya mahal tadi. Kenapa kok saham preferen atau saham biasa itu lebih tinggi dari hutang? Karena ini ada risiko perusahaan, ada risiko pasar, dan ada country risk. Yang kedua, ada growth yang disyaratkan oleh pemilik. Dan di sini ada risk. Oke. Sudah kita bahas COC yang ketiga, saham biasa baik dari laba ditahan maupun emisi saham baru. Adakah pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ngantuk. Ketahui ini saya ini. RF-nya 7%. Suku bunganya kalah. RM dan RF kita kurangkan. Bedanya 1,2. Maka RS-nya adalah 14,2. Bu Fitri dikurangi pajak enggak? Tidak. Karena ini sudah after tax. Data sudah diketahui ya, kita hitung. D1 itu dividen tahun pertama sama dengan dividen tahun 0. Dividen tahun sebelumnya ditambah 1 plus growth. Jadi oke, 40% dipinjam, monggo Bu Fitri, asal growth sekian. Nah, dividennya $4,19, pengen tumbuh 0,5. Berarti kan dividennya harus sekian. Maka sama dengan D1 dibagi P0 plus growth. Ketemunya 13,8. Begitu. Bentar, Bu. Jadi rumusnya untuk COC stok, common stock itu banyak, semuanya benar. Tergantung yang dipakai tadi CAPM. Kemudian menggunakan RF. Harga saham ya. Harga saham. Kemudian menggunakan suku bunga utang. Harga pasar. Hmm. Masih bingung harga pasar sama harga nominal. Ini soal-soalnya. Ini bacanya begini. The firm has been earning 15%. Berarti apa? Return on equity 15%. Yeah. Laba ditahan 35%. Berarti dividen payout ratio-nya 65%. Artinya begini. Setiap laba 100, maka 60% dibayarkan dividen, 30%-nya laba ditahan. Maka kita hitung di sini, growth-nya berapa? Growth adalah sebesar 1 dikurangi payout. Kenapa? Payout kan yang dibayarkan sebagai dividen. Berarti 1 dikurangi 65. Uang yang tumbuh kan hanya 35%. Uangnya kan 1, jadi 100. Dikurangi payout ratio. Payout ratio-nya 65% dividen, 35% laba ditahan. Growth-nya berapa? Sebesar ROE. Pemilik itu maunya menghasilkan return 15%. Maka growth-nya adalah 5,25%. Yaitu 1 dikurangi dividen payout ratio dikalikan pendapatan modal sendiri. Ini kan rumusnya ROE itu kan EAT dibagi modal sendiri. 1 min dividen payout ratio. Ini dividen payout ratio-nya 65, berarti tinggal 0,35 ya. 1 min 0,6. 1 dikurangi 0,65 sama dengan 0,35. ROE-nya 15%, maka ketemu G-nya masukkan di sini. Gitu. Oke. Nyatetnya gimana ya? Growth itu nggak sebesar 100. Kenapa? Yang 65 sudah nggak dipinjam lagi oleh perusahaan, sudah masuk ke rekeningnya Bu Fitri. Begitu.
Oke. Jadi saya ulang. Menghitung WACC yang pertama, menginventarisir struktur modal. Tadi W, WD, WP, WS. Bobot modal asing, bobot saham preferen, bobot saham biasa. Berarti dihitung totalnya, kemudian diberikan bobot. Yang kedua, ngitung COC. COCD sama dengan kupon dikalikan 1 mintik tax. COC saham preferen, dividen dibagi saham preferen, harga pasar saham preferen. COC saham biasa bisa pakai salah satu tadi. Nih. Bisa pakai CAPM, bisa pakai RF, bisa pakai obligasi tadi. RD ditambah RF. Maka rumusnya ini. Setelah dihitung, maka WACC adalah bobot dikalikan COC. Misalnya tadi modal asing tadi bobotnya 40% ya. 0,4 dikalikan 6. Bobotnya 40% dikalikan 6. Jadi 40% dana itu COC-nya 6%. Kemudian 20% dana saham preferen COC-nya tadi 12,5. Ini apa, Bu? Kemudian 40% dana COC-nya berapa tadi? Saham biasa tadi 13,8. Saya ulang ya. Berarti WACC sama dengan bobot. Tadi kan rumusnya ini kan. WACC adalah bobotnya tadi 40%, misalnya ini salah ya. 0,4 kalikan 0,6 tadi, 0,06. 0,2 dikalikan 12,5. 0,4 dikalikan 13,85. Itu dijumlah itulah WACC. Itu bobotnya itu udah diketahui berarti. Bobot dikalikan COC. Bobot dikalikan COC, bobot dikalikan COC ditambahkan. Itu kan bobotnya itu kan bobot per apa ya? Per apa anjir aku nggak ngerti. WD, WP, WC. Sebelum ke sana sebelum saya masuk ada pertanyaan. Itu Jadi WACC nanti kita ngitung capital budgeting waktu Anda ngitung IRR, NPV itu menggunakan salah satunya WACC. WACC itu ini rumusnya ngitungnya. Jadi Anda harus ngitung biaya modal perusahaan. Ini termasuk specific risk. Karena WACC-nya Telkom nggak sama dengan Indosat, nggak sama dengan WACC-nya Bank BNI nggak sama dengan BRI. Masing-masing perusahaan nggak sama. WACC sudah selesai. Ada pertanyaan? Aduh, tanya nggak sih? Pandu lah. Misalnya nanti IRR sekian, kita juga dari angka ini. Mesti harus menutup WACC. IRR harus lebih besar dari WACC. Besarnya berapa? Plus premiumnya apa? Si pemilik dana minta premium atau minta upah berapa? Nah, upah berapa itulah yang menjadi nanti IRR atau yang lain. Ada pertanyaan? Ini chapter 10 merupakan satu chapter yang sangat penting pada saat Anda nanti menghitung melakukan evaluasi. Rumusnya itu Karena akan menentukan tinggi rendahnya risiko perusahaan. Yang menjadi diskon faktor waktu menghitung present value. Semakin tinggi WACC-nya berarti nilai arus kasnya, profitnya semakin kecil. Semakin kecil risiko perusahaan, maka WACC-nya semakin rendah dan sebaliknya. Ada pertanyaan? Jadi saya ulang ya, cara menghitung WACC. Yang pertama, mengidentifikasi struktur modal. Struktur modal itu adalah hutang jangka panjang ditambah modal sendiri. Ingat-ingat, hutang jangka panjang itu misalkan hutang kan banyak sekali. Hutang yang ada bunganya. Itu hutang jangka panjang.
Kemudian misalkan hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek adalah pada saat periode pembukuan itu belum jatuh tempo. Diinventarisir namanya apa, jumlahnya berapa. Oke. Sehingga akan muncul hutang jangka panjang, saham preferen, saham biasa, nilai totalnya. Di total semuanya, kemudian dibobot weight. Jumlah modal asing dikalikan total, dikalikan 100% itu bobot. Jumlah saham preferen dibagi total. Struktur modal dikalikan 100% itu bobot saham preferen. Saham biasa, total, jumlah dibagi total, dikalikan 100%. Ya, setelah itu dihitung COC-nya. Bobot dikalikan COC itu sama dengan WACC. Bobotnya cost dari hutang berapa? Bobot hutang dikalikan COC hutang. Saham preferen, bobot saham preferen dikalikan COC saham preferen. WACC saham biasa, bobot dikalikan COC saham biasa. Mau tanya dong, Bu. Dijumlahkan, itu namanya WACC. Angka WACC itu menjadi diskon faktor. Arus kas dibagi 1 plus I pangkat N. I-nya itu dari WACC ini. Logikanya, WACC apartemen lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan WACC rumah hunian. Ceteris paribus semuanya sama. WACC apartemen lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan WACC rumah hunian. Mbak, ya Allah. Tolong dipakani, Mbak. Aku lagi Zoom. Maaf, yang chat tadi terlewatkan, bisa diulang lagi chatnya. Ada 2 chat tapi tadi saya terlewatkan. Maaf. Saya tanya sekali lagi, Pak, WACC apartemen lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan rumah hunian? Volunteer? Lebih tinggi. Apartemen. Because Apartemen WACC-nya lebih tinggi dibandingkan rumah hunian. Menjual apartemen kan lebih sulit dibandingkan menjual rumah hunian. Baik dari investasinya, dari aspek hukumnya. Kalau apartemen kan status hukumnya statel itu kan lebih rendah dibandingkan kalau hak milik atau hak guna bangunan yang sudah sendiri-sendiri. Ceteris paribus. Itu ya, itu WACC. WACC perusahaan besar dengan WACC perusahaan WACC pengembang besar sudah bonafit dengan WACC perusahaan kecil yang belum punya nama tinggi mana? tinggi yang udah punya nama. Ceteris paribus. Bukan begitu. Tadi kan ada 3 rumus ya. Jadi WACC bukan CAPM. CAPM. Saya ulang. Ini. Nah, ini. Ini RS ini hanya COC saham biasa. Jadi kurang tepat pada saat rekan-rekan berpikir bahwa menggunakan CAPM. CAPM itu hanya stok, common stock. Sementara WACC itu ada 3 elemen, yaitu debt, utang jangka panjang, preferred stock, dan common stock.
Nah, yang common stock itu bisa pakai ini. Common stock ini bisa pakai CAPM. RF itu risiko inflasi negara, indeks dikurangi spesifik risk atau risiko perusahaan. Jadi sini ada beta Astra, beta Telkom, beta BNI, beta Indofood. Atau menggunakan discounted cash flow. Jadi RS ini salah satu saja, jangan tiga-tiganya. Kalau hitungannya benar, itu hasilnya hampir sama. Kalau saya pakai DCF, saya harus masukkan growth. Growth itu dari mana? Dari tadi berapa yang di reinvest kembali, berapa laba ditahannya. Kalau ini berarti dipengaruhi RD, COC utang berapa, ditambah inflasi rate. Ini hanya elemen common stock. Ini kalau ini sudah dihitungkan, itu rumusnya seperti ini. Dengan 3 metode itu hampir sama. Ketemunya nih. Ini. Tadi dengan data yang sama, kalau saya pakai CAPM, maka COC saham biasa itu 14,2%. Kalau pakai discounted cash flow itu 13,8%. Kalau kita menggunakan acuan utang, RD, itu 14. Jadi kurang lebih berkisar itu. Tidak kemudian 20 gitu. Kenapa? Karena sudah menggambarkan risiko, spesifik risk. Jadi dipilih salah satu. Bu Fitri, saya mau pakai yang mana? Kalau Anda penilai ya tergantung dari aset yang Anda nilai, akan lebih tepat pakai CAPM, DCF, atau pakai debt. Gitu ya. Itu salah satunya. Jadi rata-ratanya 14. Kalau saya menggunakan 14 itu bukan karena saya pakai debt, tapi saya menggunakan average dari 3 metode. Kemarin ada mahasiswa yang TA-nya diganti karena metode yang diceritakan itu, metode yang dipilih itu enggak. Itu saya diskusi dengan teman-teman, ada mahasiswa MPP yang tugas akhirnya harus diganti karena metodenya kurang pas. Pada saat Anda mengatakan, wah yang paling baik CAPM atau DCF atau debt, tergantung argumentasinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Itulah WACC. Nah ini. Kalau tadi saya menggunakan ini berarti emisi saham baru ya. Tadi ada 2 kan? Ada pakai saham baru. Maka lihat ini. COC emisi saham baru adalah dividen tahun pertama. D0 sebelumnya. Ditambah 1 plus growth. Dibagi harga pasar. Lihat ini. Nanti ada soal 1 main floating cost. Nah, floating cost diketahui. Kalau di Bursa Efek Indonesia maksimum 1%. Setiap itu diganti apa? Enggak sama, mesti lihat peraturan POJK-nya. Saya ulang ya, kalau emisi saham baru maka cost-nya adalah D dibagi harga pasar kan rumusnya plus G gitu ya. D dibagi harga pasar plus G. Ingat, harga pasarnya dikurangi floating cost. Jadi uangnya 1 dikurangi floating cost-nya 15%, berarti $50 dikalikan 0,85%. Jadi enggak 50 yang masuk hanya 42,50. Itu ya. Ini. G-nya berapa, Bu? Kenapa di sini ada 1 plus G? Tadi boleh rekan-rekan pinjam uangnya Bu Fitri 40 dengan catatan rekan-rekan tahun depan memberikan growth sebesar uangnya 40 plus G. Kan kemarin dividennya 40. Kok bukan 100? Karena yang 60 sudah masuk rekening. Nah ini 1 plus G ini. Ini floating cost itu tergantung dari risiko perusahaan. Gitu ya. Jadi tadi
untuk common stock itu ada biaya baik dari risiko perusahaan maupun dari emisi saham baru. Sehingga emisi saham baru biasanya lebih tinggi. Kenapa? Dikurangi satu main floating cost tadi. Ini satu main floating cost. Jadi uang yang masuk nggak utuh, dikurangi sebesar floating cost. Ini rumusnya ketemu tadi. Kalau ngitung WACC berarti bobot utang dikalikan COC utang before atau after tax, ini berarti after tax, ditambah bobot saham preference dikalikan COC saham preference, ditambah bobot common stock, C itu common stock, dikalikan COC saham biasa, ketemu angka 11,1. Ibunya lebih mudah. Nah ini 11,1 lah yang menjadi discounted cash flow waktu ngitung present value. Bu Fitri saya pakai WACC atau marker? Tergantung. Yang pertama lihat kondisi pasar. Pasar itu growth, pertumbuhan permintaan. Kemudian struktur modal dan kebijakan dividen. Struktur modal itu perbandingan modal asing jangka panjang dan modal sendiri. Kalau di annual report itu ada tulisan DER, debt to equity ratio, DER, debt to equity ratio, modal asing jangka panjang yang dibagi modal sendiri. Dividen policy dilihat dari DPR, dividend payout ratio. Beberapa proyek umumnya risikonya lebih tinggi di atas WACC. Ya karena kita ingin ada tambahan lawan untuk mengantisipasi itu. Oke. Bu Fitri, kalau perusahaannya besar, apakah satu WACC itu digunakan untuk tergantung nilai proyek, karakter dari proyeknya? Tapi biasanya menggunakan satu WACC untuk rate sebagai angka kasar untuk menentukan risiko proyek. Tidak harus. Semakin tinggi risikonya, maka harus kita adjust risiko proyek. Oke. Selesai. Sudah kita ulang lagi. Chapter 10, mahasiswa tahu apa itu cost of capital. Cost of capital adalah biaya yang secara real ditanggung setiap alternatif sumber dana. Real. Biaya real. Komponen COC adalah hutang jangka panjang, saham preference, saham biasa. Saham biasa ada dua, laba ditahan, dan emisi saham baru. WACC dihitung dengan bobot, struktur modal, bobot dari hutang jangka panjang dan modal sendiri. Hutang jangka panjang ditambah modal sendiri dijumlahkan, kemudian dicari bobotnya. Hutang jangka panjang plus total dibagi 100%. Saham preference dibagi total dikalikan 100%. Saham biasa dibagi total dikalikan 100%. Kemudian dikalikan COC. Bobot dikalikan COC itu namanya WACC. Rekan-rekan perlu menambahkan floating cost. Jadi tadi ngitungnya kan saham preference D dibagi harga pasar. Kalau saham biasa, maka kalau emisi saham baru, harga pasar itu dikurangi, di-adjust, disesuaikan dengan biaya. Rekan-rekan pada saat ngitung WACC juga harus memperhatikan, menyesuaikan, mendiskresi dengan risiko. Semakin tinggi risiko, maka COC-nya semakin tinggi. Begitu, ada pertanyaan? Ibu mau tanya sedikit. Ya, silakan nak. Saya mau tanya Bu, kalau kita mau ngitung cost of debt itu boleh pakai metode lain nggak Bu? Misalnya kita masukin risk free rate gitu. Nah terus saya mau tanya juga, company default spread itu apa Ibu? Karena saya pernah lihat dalam perhitungan cost of debt itu
company default spread itu dimasukin, terus ada ratingnya, nah itu dijadiin angka, Bu. Nah itu saya bingung itu dapatnya dari mana angkanya, Bu. Terima kasih sekali. Bagaimana cara ngitung COC utang di lapangan gitu ya, sebagai pembentuk dari WACC. Kita ulang, kata kunci, terima kasih pertanyaannya. Yang diingat dari ngitung COC itu adalah biaya yang secara real. Gitu. Sehingga pada saat Anda ngitung WACC, itu terutama hutang. Perusahaan itu kan mengeluarkan hutang berbagai macam ya. Pemerintah itu obligasinya saja berseri-seri, suku bunganya berbeda-beda. Maka mesti dimasukkan dalam tabel Excel atau software spreadsheet tentu gitulah. Tadi yang kata kuncinya adalah biaya secara real. Maka pada saat kita menghitung COC dari utang, ngitungnya dari mana? Ya, COC utang itu biaya yang secara real ditanggung oleh perusahaan kalau mengeluarkan sumber utang apa? Salah satu faktor biaya dari utang itu adalah suku bunga nominal atau kontrak. Kemarin kita lihat ya, kalau ada obligasi ratingnya sama, logikanya kuponnya sama atau enggak? Logikanya suku bunganya sama, ratingnya sama, berarti kan time interest earn-nya sama. Harusnya suku bunganya sama. Tapi kenapa kok ada yang menghitung angka yang berbeda? Pada saat saya disuruh menghitungkan COC dari utang, maka biaya hutang itu apa yang sebenarnya biaya hutang itu yang utama adalah kemampuan membayar utang. Jadi biaya utang yang utama itu adalah default risk. Gimana masukkan default risk? Ya rating perusahaan. Pada saat saya utang ke bank, itu kan ada kriteria kinerja dari utang. Yang pertama lancar, kurang lancar, kemudian dalam pengawasan dilakukan macet. Lancar itu berarti setiap jatuh tempo bisa bayar. Kalau kurang lancar itu dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan itu kadang bisa bayar, kadang tidak. Dilakukan itu sudah sampai ada kriterianya. Macet, itu udah ada ketentuannya di OJK. Maka pada saat Anda menghitung biaya hutang, itu ya yang dihitung adalah karakter dari performa utang itu. Semakin tinggi potensi gagal bayarnya, maka I-nya semakin tinggi. Begitu. Baik, Bu. Angkanya dari mana, Bu Fitri? Angkanya dari, jadi kalau kita sudah masuk ke instrumen jasa keuangan, maka setiap perusahaan, setiap debitur itu ada reportnya, ada kinerjanya. Gitu. Maaf, jangan sampai Anda beli pinjol ya. Begitu Anda masuk jasa keuangan, maka rekan-rekan itu sudah dihitung risikonya. Saya sekarang baru penelitian tentang pinjol ini dengan beberapa teman. Saya juga baru ngitung ini. Pada saat sebenarnya yang dikomplain sama masyarakat itu adalah pada saat Bu Fitri pinjam uang, kemudian saya nggak bisa bayar, maka di software itu, di aplikasi itu akan muncul aplikasi yang kedua atau skema yang kedua untuk nutup yang pertama. Nah, aplikasi yang kedua atau COC yang kedua itu mesti lebih tinggi dari yang pertama. Kenapa? Karena ini sudah ada potensi gagal bayar. Begitu seterusnya, kenapa orang itu terjebak di tenggol. Jadi elemen utama dari COC utang itu adalah performan dari default risk. RF apaan? Ngitungnya apa itu ada ketentuan OJK. Jadi sehingga pada saat Anda utang itu akan muncul pada saat nanti
kita belajar piutang itu ada 5C. C yang pertama adalah karakter. Karakter itu muncul dari BI check-in atau SLIC sekarang namanya. Seseorang yang gagal bayar atau masuk diragukan, maka itu sudah muncul. Kalau orang itu gagal bayar di bank, maka dia akan blacklist, nggak bisa utang. Maka kalau utang mesti pakai namanya orang lain. Atau mesti ke pinjol yang kecil-kecil, yang nggak menceratkan SLIC. Gitu. Dari mana? Dari kinerja karakter debitur. Jawabannya begitu. Ngitungnya seperti apa? Masing-masing perusahaan tergantung ada ratingnya. Ratingnya di mana? Ada di jasa keuangan elemen C, karakter. Jadi C yang pertama itu karakter, C yang kedua capital, C yang ketiga capital capacity, C yang keempat collateral, C yang kelima kondisi. Jadi yang dilihat utama orang berikan kredit atau tidak itu karakter seorang. Secara sifat dari seorang secara jujur memenuhi kewajiban keuangannya. Bukan pakai ramalan bidang, tapi kinerja di jasa keuangan. Itu ada spreadsheet-nya, Mas. Itu. Boleh nggak pakai 3 metode itu boleh. Tapi itu angka kasar sebagai pedoman. Maka tadi, adjusted risk. Kan di bawah ditambahkan. Adjusted risk. Baik Ibu, terima Ada kasih banyak. Sama-sama, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, ini materi chapter 10 lumayan sedikit, tetapi ini menjadi dasar pada saat sebagian besar, pada saat Anda jualan produk itu kan nggak ada ya yang beli rumah secara tunai ya, kecuali money laundry ya. Beli rumah itu mesti jarang sekali tunai. Elemen cost of debt dominan. Nah, itu ada di chapter 10. Jadi rekan-rekan coba pahami chapter 10 itu tidak untuk mengerjakan soal, tapi untuk menghitung berapa risiko tadi seperti yang bagus sekali bertanya. Ngitung COC utang gimana Bu? Kalau rumusnya kan nominal dikalikan 1 mentek. Ya, tapi kupon rate atau nominalnya itu kan masing-masing. Misalnya saya utang, agunannya potong gaji. Anda utang, agunannya sertifikat, belum punya gaji. Maka suku bunga Anda harus lebih tinggi dibandingkan saya. Utangnya sama, jenisnya sama. Kenapa? Potensi gagal bayarnya lebih tinggi. Nanti dihitung dengan scoring itu. Kalau rekan-rekan nanti boleh sit in, Anda boleh sit in nanti kuliah analisis kredit atau analis kredit di prodi perbankan itu ada. Output akhirnya itu mahasiswa buat scoring. Scoring itu mengkuantifisir default risk dari setiapnya. Sufitri umur 62, PNS, rumah di Jalan Magelang, sekian, skornya berapa gitu muncul. Itu menunjukkan nilai intrinsik real gitu. Kemudian ditambahkan, di sana ada tambahan, oh punya bisnis tambahan, bla 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 bla. Diklik nanti muncul. Berubah tidak tergantung data yang diinput, maka saya selalu mengatakan jangan pinter ngitung, tapi pinter atau tahu menginput untuk menggambarkan default risk itu apa. Kalau di kuliah kan gampang dosen tuh diketahui tadi 10% gitu. Sesungguhnya 10% itu ada yang ngitung. Gitu. Jadi pertanyaan tadi bagus sekali, gimana ngitung utang, COC utang. Oke, terima kasih sekali. Saya keluar dulu, saya presensi atau presensi sebentar ya. Terus di mana ya? Default risk. Apa itu default risk?
Saya presentasi manual saja. Terima kasih. Selamat siang.